sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan Ahmad Saiku. Ya kan? Apalagi kalau kita jadikan beberapa isu-isu yang mereka lemparkan itu sebenarnya tidak disukai atau tidak disenangi oleh masyarakat Jawa Barat. Apalagi indikatornya. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Kita sudah lama tidak menyajikan video vlog atau video sendirian. Selama ini kita menyajikan video-video dalam bentuk podcast bersama teman saya. Hari ini saya mau menyampaikan satu video menurut saya penting sekali ingin saya sampaikan. Ini berkaitan dengan pilkada di Jawa Barat atau pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Memang meskipun ada 4 calon, tetapi yang paling banyak diperbincangkan atau yang paling banyak diceritakan atau yang paling sengit pertarungannya adalah antara calon nomor 3 dengan nomor 4, yaitu pasangan Saiku Ilham Habibie dan pasangan Kang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Nah, untuk hari ini saya tegaskan saya berada di posisi Kang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Nah, tapi yang ini saya sampaikan kira-kira seperti ini. Belakangan banyak yang mengkhawatirkan isu-isu yang dibangun oleh kubu sebelah atau kubu pasangan Asih atau Saiku Ilham Habibie, yang para pendukungnya kebanyakan menyajikan ya isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu lama menurut saya, kayak isu kemusyrikan, isu agama dan lain-lain. Tetapi saya tidak mau terjebak pada isu-isu itu. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman lewat vlog ini, sebenarnya kalau kita lihat di Dapil 7, kebetulan Kang Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku, yaitu yang Presiden PKS, sama-sama dari Dapil 7 di Pileg 2024 kemarin. Artinya, kalau kita bandingkan perolehan suaranya, bisa dikatakan ya ini bukan sombong, bukan menyepelekan. Kalau ya kita bandingkan dengan suara pendukung dari dua figur ini di 3 kabupaten kota, yaitu Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, Kabupaten Bekasi, sebenarnya Ahmad Saiku itu kalah jauh, ya kan? Kalau kita lihat data perolehan suaranya yang sudah resmi, kira-kira ini bisa kita jadikan jadi perbandingan gitu. Kang Deddy Mulyadi memperoleh suara 375.658 suara, sementara Ahmad Saiku hanya 165.976 suara. Artinya hampir separuh. Jadi kalau cerminan suara ini kita jadikan sebagai ukuran, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan Ahmad Saiku. Apalagi kalau kita jadikan beberapa isu-isu yang mereka lemparkan itu sebenarnya tidak disukai atau tidak disenangi oleh masyarakat Jawa Barat. Apalagi indikatornya, saya sampaikan demikian. Walaupun isu itu diproduksi terus dan dilempar oleh para pendukungnya ke publik, buktinya survei Kang Deddy Mulyadi masih kalah jauh Ahmad Saiku. Kenapa saya bilang begitu? Kang Deddy Mulyadi di survei terakhir tetap masih memperoleh di angka 77-78% suara. Sementara posisi dari Ahmad Saiku masih jauh. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pasangan ini. Tidak akan mungkin menang kalau kita berbicara dua indikator tadi. Indikator yang pertama, di 3 kabupaten dalam satu dapil, yaitu Dapil 7, Ahmad Saiku kalah jauh dari Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Kita lihat data tadi. Kemudian di data survei, artinya ini berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, Ahmad Saiku juga kalah jauh. Jadi mau saya sampaikan kesimpulan begini, Ahmad Saiku atau Presiden PKS ini tidak perlu dikhawatirkan di pilkada atau pilihan gubernur nanti. Yang kedua, sudah pasti Ahmad Saiku kalah dari Kang Deddy Mulyadi, iya kan? Jadi apapun yang dilakukan oleh para pendukungnya, apapun isu apapun yang disampaikan oleh pendukungnya, alhamdulillah, ya kan? Warga Jawa Barat sudah cerdas, warga Jawa Barat sudah tahu mana yang harus dipilih, mana yang bekerja untuk rakyat. Lagi pula ya, kalau kita mau jujur sebenarnya, proses semakin kuatnya dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi ini, tingginya dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi ini bukan terjadi serta-merta, atau bukan terjadi dengan sendirinya, atau bukan terjadi pada 3 bulan belakangan. Itu kan memang proses yang terjadi dari tahun ke tahun, yang sudah cukup panjang perjalanan, mulai dari menjadi wakil bupati, kemudian anggota DPR RI. Itu sudah fansnya itu atau pendukungnya itu memang sudah ada dari beberapa kabupaten kota, bahkan di beberapa provinsi. Hari ini hanya akumulasi saja, akumulasi dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini.
Jadi kalau mengkomparasikan antara Saiku dengan Kang Deddy Mulyadi, ada 3 kekalahan dari sama Saiku menurut saya. Yang pertama, kekalahannya adalah di Dapil 7. Kelihatan bahwa pendukung Kang Deddy Mulyadi atau yang menggemari Kang Deddy Mulyadi itu jauh, hampir 60% lebih unggul Kang Deddy Mulyadi. Kemudian kalau lihat ya, survei, jauh juga. Kalau kita lihat para pendukungnya yang sudah ada sekarang, bukan hanya pendukung secara politik loh. Banyak fans-fans yang hanya menggemari Kang Deddy Mulyadi. Artinya mereka tidak punya latar belakang politik atau tidak punya latar belakang klub-klub fansnya itu didasari oleh kepentingan politik atau kepentingan politik. Hanya lihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan tahun per tahun secara konsisten. Artinya kesimpulan yang mau saya sampaikan, sudah pasti Ahmad Saiku kalah secara figur, kalah secara kerja-kerja, kalah secara kinerja, dan secara peluang untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Kesimpulan yang kedua, kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang dilakukan oleh para pendukung Saiku terhadap peluang perolehan suara di tanggal 27 November 2024 nanti. Ini bukan jumawa, bukan sombong. Artinya ada indikator-indikator yang kita jadikan sebagai alasan kenapa kita membuat kesimpulan itu. Yang ketiga, yang paling saya khawatirkan dari isu ini sebenarnya bukan soal kontestasi pilkada, tetapi bagaimana sendi-sendi kehidupan, bagaimana budaya yang hari ini masih kuat dijalankan oleh kebanyakan atau mayoritas masyarakat Jawa Barat itu menjadi anti terhadap apa yang mereka jalani sebagai kearifan lokal atau warisan budaya yang menurut saya itu adalah bagian dari identitas suatu suku. Identitas suku itu adalah identitas kita sebagai bangsa. Identitas kita sebagai bangsa adalah identitas kita sebagai negara, ya kan? Karena ya kita dikenal dari suku bangsa yang beragam, bukan dari satu keyakinan homogen, bukan dari satu bukan dari satu kebudayaan yang homogen. Kita ini dari beragam kebudayaan. Artinya itulah dasar kita untuk meyakini bahwa bangsa ini berbineka tunggal ika dengan banyaknya keyakinan, banyaknya suku bangsa, banyaknya kebudayaan yang lahir dan dia jalankan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, apapun ceritanya, kesimpulannya dari pendapat saya ada 3 hal tadi. Yang ketiga, tetap kita kawal, tetap kita jaga, tetap kita perjuangkan. Satu hal menurut saya yang menjadi bukti bagi kita nanti atau upaya bagi kita nanti, bagaimana memenangkan Kang Deddy Mulyadi secara maksimal, yaitu di angka 75-80% suara. Artinya ini akan menjadi prestasi fenomenal walaupun digempur dengan isu-isu yang hari ini kita ketahui apa yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, tetapi kalau kita mampu memenangkan 75-80%, itu adalah salah satu pemilu terbaik atau pilkada terbaik atau pilkada paling fenomenal yang diciptakan oleh masyarakat Jawa Barat. Apakah kita akan mampu untuk melakukan itu? Menurut saya mampu. Caranya bagaimana? Kawal semua TPS, kawal semua tetangga, kawal semua saudara, dan kawal semua saudara sekampung, rekan sekerja untuk memilih Kang Deddy Mulyadi di tanggal 27 November nanti, agar peluang dan catatan sejarah 75-80% itu bisa kita wujudkan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton vlog ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita akan catat sejarah 75-80% akan kita raih di pilkada 27 November 2024 nanti, yaitu kemenangan nomor 4 Kang Deddy Mulyadi Erawan Setiawan untuk Jawa Barat Istimewa. Terima kasih.